Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil mewah ringsek setelah menabrak pembatas jalan dan keluar jalur tol Seirempah, Kabupaten Serdang Bedagai. Laju mobil terhenti di area persawahan milik warga. Bencana tanah longsor di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang juga berdampak terhadap sopir truk. Mereka terpaksa menginap di dalam kendaraan selama berhari-hari. Menikmati hangatnya air di lokasi wisata pemandian air panas Sipolohon di Tapanuli Utara. Sebuah mobil mewah ringsek setelah menabrak pembatas jalan dan keluar jalur tol Seirempah di Desa Pematang Hanjang, Kabupaten Serdang Bedagai. Laju mobil terhenti di area persawahan milik warga. Kondisi mobil mewah ini rusak parah setelah keluar jalur tol dan berada di persawahan penduduk di dekat gerbang tol Seirampah, tepatnya di underpass Pasar Senin, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Belum diketahui pasti apa penyebab peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan ini terjadi ketika sedang turun hujan lebat. Mobil diduga terlebih dahulu menabrak pembatas jalan, kemudian keluar jalur tol dan berada di area persawahan warga. Waktu posisi hujan, Hujan deras. hujan deras ya. Gak ada korban tadi? Kalau kurang tahu mungkin ada korbannya, pasti ada korban. Sejauh ini mobil ini belum dievakuasi dari area persawahan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Bencana tanah longsor yang menerjang Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada 26 November 2024 lalu merenggut 10 korban jiwa, korban luka, dan kerusakan berbagai bangunan. Bencana tanah longsor juga berdampak terhadap sopir truk yang melintasi jalur Kabupaten Karo menuju Kota Medan. Tidak hanya korban jiwa dan kerugian material lainnya, bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada 26 November 2024 lalu ternyata juga berdampak kepada sopir truk yang biasanya melintas di jalur Kabupaten Karo menuju Medan. Selama jalan masih tertutup oleh material longsor, selama itu pula para sopir harus memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Mereka pun terpaksa tinggal di dalam truk tersebut. Seperti yang harus dialami Karmani, seorang pengemudi truk yang membawa batu kapur tujuan Kabupaten Karo Medan. Ia pun mencoba menghemat pengeluaran selama menetap di dalam truk. Uang saku perjalanannya yang ia terima dari perusahaan semakin menipis akibat besarnya pengeluaran. Setiap hari ia harus mengeluarkan uang Rp100.000. Saat ini keberadaannya di tempat itu sudah memasuki hari kelima. Batu kapur. Pada hari kejadian ini, kira-kira kalau untuk Bapak sendiri sebagai driver mengalami kerugian nggak Pak? Banyak sih salah kerugian. Kalau untuk biaya makan aja satu hari habislah 100.000. Udah sekitar 4 hari. Jadi 400.000. Sejauh ini kira-kira sudah cukup bosan Pak? Lah udah. Bosan lah udah. Dari waktu kejadian ini pertama itu Bapak mengetahui? Enggak Pak, sesudah kejadian baru kami sampai. Untuk di sini lokasi tidur dan apanya semua di mobil Pak? Di mobil lah. Mobil tidur kami. Rencananya jalur lintas Medan Brastagi dan sebaliknya yang sempat tertutup material tanah longsor dibuka pada hari Senin. Namun warga tetap diimbau untuk tetap berhati-hati ketika melintasi lokasi tanah longsor, mengingat kondisi jalan di area tersebut masih licin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Setelah 4 hari hilang diterjang tanah longsor di Desa Sembahe, jenazah ke-10 korban meninggal dunia akhirnya ditemukan. Jenazah ditemukan di perkebunan kelapa sawit di Desa Jaba, Kecamatan Namorambe sejauh 15 km dari lokasi kejadian tanah longsor. Setelah 4 hari pencarian, korban meninggal dunia akibat tanah longsor pada 26 November lalu. Akhirnya jenazah Tengku Rizky ditemukan pada Sabtu sore pekan lalu. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari area perkebunan kelapa sawit di Desa Jaba, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Dengan temuan ini, jumlah korban meninggal dunia akibat tanah longsor bertambah menjadi 10 orang, sedangkan korban selamat sebanyak 23 orang. Menurut tim SAR Kota Medan, titik penemuan korban berada di area perkebunan kelapa sawit berjarak 15 km dari lokasi terjadinya tanah longsor. Sementara lokasi penemuan jenazah berjarak 100 hingga 200 meter dari tepi sungai. Tim yang sedang melakukan pencarian langsung bergeser bersama keluarga korban menuju lokasi. Hingga sekitar pukul 16.30 WIB, korban berhasil kita evakuasi bersama instansi terkait baik dari Polsek Namorambe, kemudian juga dari BPBD Deli Serdang dan masyarakat sekitar. Kita langsung evakuasi menuju Rumah Sakit Adam Malik Medan. Di pukul 17:10 tiba di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Dapat kami laporkan juga bahwasanya keberadaan korban ditemukan kurang lebih radial 15 km dari lokasi kejadian tanah longsor di Sembahe, dengan posisi korban berada di perkebunan sawit berjarak sekitar 100-200 meter dari tepi sungai. Untuk update sampai sekarang, total keseluruhan korban yang meninggal dunia akibat longsor berjumlah 10 orang dengan korban luka sebanyak 23 orang, baik yang sudah dirawat dan sudah kembali ke rumah masing-masing di Rumah Sakit Adam Malik Medan dan Puskesmas Sibolangit. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk diautopsi sebelum diserahkan kepada keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sebelumnya tim SAR gabungan juga menemukan 2 orang wanita korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah mengevakuasi 5 jenazah pada Rabu pagi pekan lalu, pada Kamis siang tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah wanita korban longsor bernama Marta Damayanti Sinaga berusia 23 tahun dan Anggia Virgantara Sinaga berusia 21 tahun di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. 2 jenazah ini ditemukan di lokasi yang berbeda tidak jauh dari penemuan jenazah sebelumnya. Berdasarkan data tim SAR Kota Medan, 7 orang korban meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi. Mereka terdiri dari 4 orang wanita dan 3 orang laki-laki. Sementara untuk korban luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan berjumlah sebanyak 16 orang. Kita telah melakukan pencarian sejak pagi tadi. Hingga di pukul 12:15 kita telah menemukan salah satu penumpang korban berjenis kelamin perempuan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya di lokasi yang sama, setelah bantuan dari tim PU, telah dievakuasi bus tersebut, kita kembali menemukan penumpang dari bus tersebut dalam jenis kelamin perempuan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 12:25 WIB. Selanjutnya saat ini tim sedang beristirahat dikarenakan hujan turun, sehingga nanti selanjutnya akan kembali dilakukan pencarian oleh seluruh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian khususnya di lokasi tertimpanya sejumlah kendaraan oleh material longsor. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.